alaihi salatu wassalam, atbi'is sayyi'atal hasanatan huwa, ikutin dosa dengan perbuatan kebaikan, itu akan menghapuskan. Hati kita perlu dijaga. Jangan sampai dosa itu menutupin hati kita, karena kita biarkan. Berbuat dosa, gampang lah nanti, gampang. Jangan gampang-gampang. Wallahi nggak gampang. Ada orang yang hatinya tertutup dan dia tidak bisa bertobat. Nggak bisa tobat sudah. Karena udah ketutup sama dosa-dosa tuh. Maka perlu segera menutupin dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa itu dengan sedekah. Wa salatul rajul. Tadi bicara Nabi alaihi salatu wasallam puasa wajib. Lalu bicara puasa sunnah. Bicara zakat yang wajib. Lalu Nabi berbicara tentang sedekah sunnah. Lalu ketiga beliau berbicara tentang salat malam yang sunnah. Beliau mengatakan wa salatul rajuli fi jawfil lail. Dan sholatnya seorang di malam hari itu pintu kebaikan. Lalu beliau membaca firman Allah di surat Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji'. Samping tubuh mereka di malam hari itu menjauh dari tempat tidur, menjauh dari tempat tidurnya mereka. Tinggalkan tuh tempat tidur. Ini pintu-pintu kebaikan. Dan nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul mengatakan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah bahwa keutamaan seorang mukmin, seorang yang beriman adalah bangun malam. Wa izzatuhu wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan kehormatan seorang mukmin, kau punya nilai dari mana? Dengan engkau tidak minta-minta sama orang. Kau tidak butuh sama orang. Kau malah berbagi sama orang. Seorang mukmin berusaha bagaimana tangannya di atas. Tangannya di atas. Ketika kau tangan di bawah, kau mendapatkan sesuatu, nggak apa-apa, kau terima, alhamdulillah. Ketika kau tidak meminta, kau tidak berhasrat, pemberian itu kau terima, tapi kau juga berbagi sama orang lain. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadza huwal mu'min. Dan itu kehormatan seorang mukmin. Dan Nabi mengajarkan. Mengajarkan puasa, mengajarkan sedekah, mengajarkan qiyamul lail. Mau cari martabat yang tinggi. Kok ingin dihormatin? Qiyamul lail. Orang sekarang cari prestis ya. Cari kehormatan, ingin menunjukkan nilai dirinya di mana? Di tempat-tempat yang di situ tidak ada kehormatan sebenarnya. Kau cari kehormatan di mana? Cari kehormatan dengan menjabat, jadi pejabat publik, mendudukin satu kedudukan, aku jadi terhormat. Wallah jamaah. Ada orang-orang yang menghormatin kau hanya ketika ada kau di depan. Ada kau, dia hormatin kau. Kau pergi, dia akan menghujat dan menjelek-jelekan. Itu yang kau cari. Kehormatan seperti itu yang kau cari. Kalau nggak salah Khayzuran, ibundanya Harun ar-Rasyid, ketika dia melihat ada rame-rame di Baghdad, dia lihat ada rame-rame ini, ada apa, orang rame-rame. Dia melongok dari balkon istananya. Dia tanya, ada apa ini, kata dia. Ini ada seorang alim ulama baru datang, namanya Abdullah bin Mubarak, kata dia. Orang rame untuk belajar sama dia, untuk afwan nih, kayaknya mati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, kita lanjut. Sebentar Ustaz, mau duduk sebentar. Siap. Baik, kita lanjutkan. Ketika
Ibunda Harun ar-Rasyid melihat itu Abdullah bin Mubarak disambut oleh penduduk Baghdad. Dia mengatakan, hadza huwal mulk. Ini yang namanya kerajaan. Ini yang namanya kehormatan. Bukan kehormatan anakku, bukan kerajaan anakku yang dia dihormatin karena punya kekuasaan, dia dihormatin karena dia punya tentara, punya pas pampres kalau mungkin sekarang mungkin, punya pengawal-pengawal, dihargain dia. Tapi ini Abdullah bin Mubarak kata dia, nggak punya apa-apa dia. Itu yang sebenarnya di sini Nabi Jibril mengatakan syarafal mu'min, keutamaan seorang mukmin qiyamuhu bil-lail, qiyamul lail, bangun malam. Selesai Nabi menjelaskan hal itu, Nabi tidak berhenti memberikan, ini seorang yang memberikan nasihat jemaah. Ketika ada orang tanya, dia tanya satu pertanyaan, tapi kadang-kadang kita lihat ustadz-ustadz jawabnya panjang, dia kasih arahan yang lainnya. Itu sikap seorang mukmin yang cinta kepada saudaranya. Dan Nabi sangat cinta kepada umatnya. Bahkan Nabi pernah bersumpah berkata kepada Mu'adz bin Jabal mengatakan, wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku cinta sama kau Mu'adz. Jangan kau tinggalkan, fala tada'anna fi duburi kulli salah. Jangan pernah kau tinggalkan di akhir salat, selesai salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tapi Nabi ketika mau menambahkan nasihat kepada Mu'adz, beliau bertanya kepada Mu'adz. Tidak langsung beliau berikan. Karena pertanyaan Mu'adz jelas dia ingin amalan yang memasukkan ke surga, yang menjauhkan dari api neraka. Nabi udah jelasin. Bahkan Nabi tambahin. Tapi Nabi juga bertanya kepada Mu'adz, ala, mau enggak engkau? Kalau Nabi mengatakan, ala ukhbiruka, engkau mau enggak aku kasih tahu? Bira'sil amr, dengan inti urusan. Kepalanya urusan ini apa? Wa amuduhu, dan amud itu bisa berarti tiang. Tapi amudul faqari dalam onta itu tulang punggungnya yang mendukungnya. Wa dzirwatu samani, dan puncak dari punuknya. Onta tuh punya punuk tuh, ada kepala, ada tulang punggungnya, ada punuknya. Yang puncak dari punuknya itu apa? Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz mengatakan, tentu ya Rasulullah, kasih tahu aku tuh Ra'sul amril Islam. Kepalanya urusan ini Islam. Jadi kalau ada onta nggak ada kepalanya, walaupun bagus, ya nggak bisa hidup dia. Intinya Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah, yang diridhoin Allah cuma Islam. Islam aja, nggak ada lainnya. Maka Nabi menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal. Dan ini harus difahami oleh setiap muslim. Kalau agama yang kau anut adalah agama yang benar, lainnya salah. Naam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah nggak akan terima. Allah nggak akan terima. Siapa yang ngomong Allah, nggak akan Allah terima. Makanya Nabi SAW menekankan kepada Mu'adz, kepalanya nih Islam. Tulangnya itu, tulang punggungnya itu adalah salat. Wa amuduhu salat. Puncak dari punuknya itu adalah al-jihad. Berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluh. Nah, itu sabda Nabi SAW. Apakah selesai? Enggak. Nabi bertanya lagi kepada Mu'adz. Kemudian beliau bertanya, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Mau enggak engkau? Subhanallah. Tidak langsung dikasih tahu sama Nabi SAW. Cara seperti ini untuk mendorong konsentrasi. Orang supaya fokus juga. Dia tanya, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Mau enggak engkau aku kasih tahu yang menghimpun semua urusan itu? Insya Allah kau masuk surga. Kata, faqultu bala ya Rasulullah. Tentu, siapa yang enggak mau?
Lalu fa'akhadha, kata Mu'adz, fa'akhadha bilisanihi. Lalu Nabi mengambil lisannya. Pegang tuh. Wa qala kuffa 'alaika hadha. Kau jaga nih. Kau pelihara lisanmu. Tahan omongan. Qultu ya Nabi Allah. Mu'adz mengatakan, ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan mendapatkan sanksi dari apa yang keluar dari lisan kita? Ingat jamaah, kita hidup di masa semua orang mudah berbicara. Kayak sekarang nih, pasang kamera, ngomong dia. Atau dia tulis komentar. Sebagai pengganti dari ucapan dia, tulis semua. Pikirnya dia itu nggak akan ada perhitungan sama yang kau tulis. Oke, di pemerintah kita ada aturannya. Ada ujaran kebencian mungkin. Ada penghinaan, taib. Itu aturan dunia. Allah Jalla Jalla aturannya lebih parah dari itu. Artinya lebih dahsyat dari itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang diucapkan, dilontarkan oleh lisan, kecuali di situ ada yang mencatat dan menyimpannya. Dicatat dan disimpan. Mungkin orang yang kau celah, orang yang kau ghibain, nggak pernah dengar. Dan dia tidak bisa laporan. Tapi Allah catat. Ketika Mu'adz bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita akan mendapatkan sanksi dari apa yang kita ucapkan? Lalu Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, sallallahu ala nabiyyina wa sallam, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kau tahu Mu'adz, itu orang-orang yang tersungkur di dalam neraka. Di wajah mereka, di hidung mereka tersungkur mereka dalam neraka. Itu gara-gara apa? Tidak lain adalah hasil dari omongan lisan mereka. Omongan lisan mereka. Maka kalau kita berbicara, mungkinkah orang seperti kita masuk surga? Ya kita perlu lihat. Surga itu bukan hanya buat ustadz, enggak. Bukan hanya untuk para ulama, lah. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Itu surga. Kau bertakwa, kau mau ustadz, kau mau bukan ustadz, kau nggak pernah di pondok, kau nggak bisa ngaji umpamanya, tapi kau bertakwa kepada Allah, kau insya Allah bisa masuk surga. Tapi sebaliknya, cerita Nabi SAW ketika ditanya tentang seorang wanita, taqumul lail, itu wasiat Nabi kepada Mu'adz dia amalkan. Taqumul lail, salat 5 waktu sudah dilaksanakan. Puasa Ramadan udah dia laksanakan. Zakat insya Allah udah dia laksanakan. Bahkan dia naik tingkatannya. Seorang wanita ini. Apa? Tasum an-nahar, puasa sunnah. Gak cukup itu. Taqumul lail, salat malam. Yang dikatakan itu adalah kemuliaan seorang mukmin. Wa tatasaddaq, dia sedekah lagi. Kurang apa? Pintu-pintu kebaikan dia amalkan. Tapi yang terakhir dari wasiat Nabi kepada Mu'adz dia nggak amalin. Apa yang tidak diamalkan? Lakinnaha salitah. Tapi dia ini perempuan yang pedes kalau ngomong. Tu'zi jirana. Menyakiti tetangga dengan omongannya. Dengan lisannya. Masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Di neraka tempatnya itu perempuan. Wallahi jamaah. Tadi kita bicara susah-susah mudah masuk surga Allah. Dan Nabi udah kasih sama kita tuh suatu kemudahan. Jaga lisan. Jaga lisan kalian. Jadi kenapa pemerintah kita perlu bikin aturan-aturan yang tiap tahun dirubah, direvisi? Karena memang ya kejahatan dan kriminalitas tiap tahun bertambah. Tidak berkurang ternyata. Tambah tahun, tambah bertambah. Baik, bicara tentang mudah masuk surga. Perempuan pelacur. Pelacur. Ngasih minum anjing masuk surga. Mudah apa nggak mudah masuk surga? Tapi kau lihat. Kenapa tuh pelacur memberi minum seekor anjing masuk surga?
Dan kenapa itu wanita gara-gara lisannya masuk neraka? Atau wanita gara-gara kucing masuk neraka dan pelacur gara-gara anjing masuk surga? Kebayang nih, pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Kenapa? Para ulama menjelaskan bagaimana perjuangan wanita ini. Seorang pelacur, padang pasir nggak ada manusia, dia kehausan, dia datangin sebuah sumur, dia turun ke sumur itu, dia ambil air, dia minum, lalu dia naik ke atas, ketemu anjing. Ya'kulu thara minal atash. Anjing yang makan tanah karena kehausan. Lalu perempuan ini turun. Dalam riwayat dia itu menggunakan sepatunya, khufnya itu untuk ngambil air. Lalu dia berikan minum kepada anjing. Di tempat yang tidak ada manusia yang melihat. Hanya dia, itu anjing, dan Rabbul Alamin. Dan Allah pencipta alam semesta ini yang melihat. As-Sami Al-Basir, dia lihat. Tidak ada manusia yang melihat. Sehingga dia bisa riak. Nggak ada, cuma sama anjing. Karena keikhlasan dia, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Tapi ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Kucing yang dikurung sama dia. Nih sekarang nih banyak orang piara kucing ya. Hati-hati kau piara kucing. Jangan sampai kau lupa, akhirnya mati itu kucing. Ya Ustaz, kan manusia tempatnya salah dan lupa. Kau tahu kau tempat salah dan lupa, kau lepas tuh kucing. Dia bisa cari makan di tempat lain. Tapi ketika kau taruh di sana, apa yang bisa dia lakukan? Ketika kau lupa, apa yang bisa dia lakukan? Ada sebuah kisah. Sulaiman, Nabi Sulaiman. Wallah kisah ini kisah Israiliyah. Disebutkan dalam kisah itu, Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, kau dalam setahun butuh makan berapa? Kata dia, cukup 1 gandum. 1 gandum tuh cukup. Ya udah, ditaruh di satu tempat sama Nabi Sulaiman, dikasih gandum. Ditutup sudah tempat itu. Dalam riwayat itu disebutkan, setahun kemudian Nabi Sulaiman buka. Ternyata gandum itu tinggal separuh. Tinggal separuh gandum itu. Heran Nabi Sulaiman. Kata kau butuh 1 gandum. Iya, aku butuh 1 gandum. Tapi karena engkau mengurungku, aku takut kau lupa, sehingga aku mati kelaparan. Maka aku sisakan. Aku berusaha mengiritnya. Dan karena kalau sudah manusia yang tadi, kucing kalau sudah dikurung, akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Ya kau yang bertanggung jawab yang ngurung dia. Kau yang bertanggung jawab. Ketika dilepas, dia bisa cari makan di mana. Mungkin dia mati ketabrak, mungkin dia mati jatuh, nama itu urusan dia. Tapi yang jelas dia punya kesempatan bisa berusaha. Tapi kalau dikurung, nggak ada usaha. Maka hati-hati. Jangan sampai binatang yang kita piara, nanti pada akhirnya kita akan bertanggung jawab pada hari kiamat. Karena kita menyebabkan kematian mereka. Kita tidak kasih makan. Iya kalau nggak sengaja atau apa, ya nanti urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah jangan berikan sanksi kepada kami kalau kami lupa atau kami salah. Nah kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ahibati rahimakumullah. Dalam sebuah hadis disebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya dan Al-Asbahani dalam Targhib wa Tarhib, dan disebutkan hadis ini sanadnya hasan oleh sebagian ulama. Bagaimana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ana wa imra'atun saf'aul khaddain kahatain yaumil qiyamah. Aku bersama seorang wanita yang pipinya mungkin ada hitam-hitamnya. Aku pada hari kiamat itu seperti ini sama dia.
Disebutkan ketika Nabi SAW hendak masuk surga, wanita ini juga ikut masuk surga bersama Nabi SAW. Seperti ini kata Nabi SAW. Kenapa perempuan ini? Ada apa dia bisa bersama Nabi SAW masuk surga? Nabi mengatakan, imra'atun amat min zawjiha. Wanita ini ditinggal mati oleh suaminya. Dzatu mansibin wa jamal. Dia itu wanita yang cantik, wanita yang memiliki kedudukan, tapi hasabat nafsaha ala yatamaha. Tapi dia tidak menikah kembali. Dia berusaha untuk membesarkan anak-anak, mendidik mereka dengan benar sampai mereka besar dan mereka meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud. Dan sanadnya memang dhaif, tapi sebenarnya memang saling menguatkan sanad itu juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang sahih, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang memelihara anak yatim seperti ini, kata Nabi SAW. Dan riwayat tadi menjelaskan bagaimana nanti pada hari kiamat seorang wanita itu gara-gara dia membesarkan anaknya, dia sabar, ditinggal mati suaminya, mendidik anaknya dengan benar. Pada hari kiamat dia masuk surga. Dan ada yang menyebutkan masuk surga buat wanita lebih mudah daripada orang laki. Lebih mudah. Tidak ada jamaah. Artinya tidak harus ke masjid sholat berjamaah. Tidak ada sholat Jumat. Tidak ada jihad fi sabilillah. Nggak ada tuh buat wanita. Tapi buat laki ada hal itu. Masuk surga buat wanita kata Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti." Ini bagi para wanita. Wanita yang salat 5 waktu. 5 waktu aja nih. Puasa Ramadan. Taat dan patuh kepada suaminya. Taat dan patuh kepada suaminya. Ibu-ibu lihat. Yang jadi ibu-ibu nih, para wanita coba lihat. Kau taat nggak sama suamimu? Patuh nggak sama suaminya? Kira-kira pernah enggak engkau membantah suami? Kata suami jangan kayak gini, suami pergi kau lakukan itu. Ya kau yang lebih tahu. Tapi kalau wanita taat dengan patuh sama suami, setiap dipanggil dia datang. Enggak pernah dia tunda-tunda kedatangannya. Dipanggil fulana, panggil